Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah hasil karya kami yaitu Policy Brief yang berjudul Kesenjangan Ekonomi di Indonesia sebagai tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial. Sebelum itu, perkenalkan anggota dan penulis dari kami yaitu perkenalkan nama saya Nicholas Daniel Sitohang. Saya Twi Nur Habibah. Saya Fabia Eka. Saya Trisada Fisya Bella Mijaya. Saya Intan Alia Ahmad. Oke. Pertama adalah ringkasan eksekutif. Nah, kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia masih menjadi permasalahan utama yang menghambat terwujudnya keadilan sosial. Karena tidak hanya terlihat dari perbedaan pendapatan, tetapi juga ketimpangan atas akses terhadap pendidikan, kesehatan, faktor faktor peluang kerjanya juga, bahkan teknologi yang memadai. Kesenjangan ini juga disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan, mungkin secara pembangunan yang tidak merata, lalu kondisi geografis, bahkan ketidaksetaraan gender yang pada akhirnya itu membuat sebagian kelompok masyarakat lebih diuntungkan dibandingkan yang lain. Dampaknya sendiri tidak hanya menurunnya daya beli, tetapi juga memperkuat stratifikasi sosial dan membatasi sebuah mobilitas sosial, sehingga ketimpangan dalam langsungnya secara keberlanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang sangat terarah dari pemerintah kita, seperti redistribusi pendapatan, peningkatan akses pendidikan dan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat, supaya kesenjangan dapat dikurangi dan tujuan keadilan sosial Indonesia dapat tercapai secara lebih merata. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Selanjutnya ada latar belakang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tergolong stabil, namun hasil pembangunannya belum merata. Akibatnya terjadi kesenjangan multidimensi yang mencakup ketimpangan pendapatan serta keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan teknologi. Secara geografis, ketimpangan ini sangat terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kawasan barat dan timur Indonesia. Nah, masalah ini dipicu oleh pembangunan yang belum inklusif, dampak globalisasi, tantangan geografis, dan ketidaksetaraan gender. Jika dibiarkan, kondisi ini akan menurunkan daya beli masyarakat, membatasi mobilitas sosial, dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang tegas dan inklusif demi mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial yang nyata. Selanjutnya, Kesenjangan ekonomi di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki akar yang panjang. Salah satu penyebabnya utamanya adalah yang pertama ada ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan, yaitu kekayaan masih dikuasai kelompok tertentu sehingga jarak antara masyarakat kaya dan miskin semakin besar. Yang kedua ada ketimpangan akses pendidikan dan kualitas SDM, yaitu pendidikan yang tidak merata membuat sebagian masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan penghasilan yang layak. Yang ketiga ada pembangunan yang tidak merata antar wilayah, yaitu pembangunan lebih terpusat di kota besar, sedangkan daerah terpencil masih tertinggal di dalam infrastruktur dan ekonomi. Yang keempat ada globalisasi yang berdampak tidak merata, yaitu masyarakat yang memiliki akses teknologi dan modal lebih mudah berkembang dibanding kelompok lainnya. Yang kelima ada ketidaksetaraan gender dalam akses ekonomi, yaitu perempuan masih mengalami keterbatasan dalam pekerjaan, upah, dan akses pelatihan kerja. Dan yang terakhir ada dampak sosial dan terbatasnya mobilitas sosial, yaitu kesenjangan ekonomi menyebabkan munculnya perbedaan kelas sosial dan menyulitkan masyarakat miskin meningkatkan taraf hidupnya. Terus kondisi terkini di Indonesia yaitu distribusi pendapatan belum rata. Kelompok kaya masih menikmati hasil ekonomi lebih besar dibanding masyarakat bawah. Yang kedua, pendidikan di daerah terpencil masih terbatas. Kurangnya guru, fasilitas, dan akses sekolah membuat anak-anak sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga, layanan kesehatan belum merata. Daerah terpencil masih kekurangan tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan. Dan yang keempat, ada usaha kecil dan
petani sulit berkembang, yaitu keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar menghambat perkembangan usaha masyarakat desa. Terus ada dampak jika hal ini terus dibiarkan. Yang pertama, kemiskinan sulit diputus, yaitu anak dari keluarga miskin sulit meningkat taraf hidup karena akses pendidikan terbatas. Yang kedua, ada kepercayaan masyarakat menurun, yaitu masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kepada pemerintah akibat ketidakadilannya. Yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi terhambat rendahnya daya beli masyarakat bahwa membuat ekonomi melambat. Yang terakhir ada muncul konflik sosial, yaitu kesenjangan yang besar dapat memicu kecemburuan dan konflik di masyarakat. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai alternatif kebijakan solusi. Yang pertama ada kebijakan redistribusi pendapatan melalui pajak progresif dan bantuan sosial. Yang pertama ada strategi, yaitu menerapkan sistem pajak progresif bagi kelompok-kelompok yang berpenghasilan tinggi untuk mendanai bantuan-bantuan sosial seperti subsidi, BLT, dan jaminan sosial yang bertujuan mengurangi jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin secara langsung. Lalu yang kedua, ada peningkatan investasi sektor pendidikan yang strateginya berbentuk membangun fasilitas di daerah terpencil, meningkatkan kualitas guru, memberikan beasiswa, dan mengembangkan pendidikan vokasi, yaitu keterampilan praktisi, yang bertujuan mengatasi kesenjangan akses dan menyiapkan masyarakat dengan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja agar dapat meningkatkan pendapatan yang berjangka panjang. Lalu yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan teknologi digital. Strateginya mempercepat pembangunan infrastruktur fisik dan digital seperti jalan, listrik, dan internet, terutama di daerah-daerah yang tertinggal atau terpencil, yang bertujuan membuka akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi seperti bisnis online atau pasar digital. Gunanya untuk memangkas kesenjangan wilayah kota dan desa. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Strateginya memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta pendampingan intensif bagi UMKM di daerah yang tertinggal. Tujuannya mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang agar masyarakat tidak sekedar menjadi penerima bantuan, melainkan mampu menciptakan penghasilannya sendiri. Yang kelima, penerapan kebijakan pembangunan yang inklusif dan merata. Strateginya mengalihkan fokus pembangunan agar tidak terpusat di satu wilayah saja, meningkatkan investasi di daerah yang tertinggal, serta membuka lapangan kerja lokal. Tujuannya memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan atau bisa disebut miskin, perempuan, dan marginal, terlibat dan menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, yang terakhir adalah penguatan koordinasi dan evaluasi berkelanjutan. Strateginya memperkuat kerjasama lintas sektor dalam pemerintahan dan melakukan pengawasan serta evaluasi kebijakan secara berkala. Tujuannya memastikan implementasi kebijakan berjalan secara konsisten, mendeteksi kelemahan dan di lapangan, dan memperbaiki strategi secara cepat dan tepat. Yang selanjutnya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rekomendasi kebijakan. Untuk rekomendasi kebijakan yang pertama yaitu memperkuat kebijakan redistribusi pendapatan yang tepat sasaran. Rekomendasi pertama ini adalah memperkuat redistribusi pendapatan melalui bantuan sosial dan kebijakan pajak yang lebih adil. Yang terpenting, bantuan harus tepat sasaran agar benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara merata.
Dengan pendidikan yang berkualitas, masyarakat memiliki keterampilan yang lebih baik dan peluang kerja yang lebih luas. Yang ketiga, mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan digitalisasi. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat mengakses pendidikan, informasi, dan peluang ekonomi. Yang keempat, mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Bantuan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan pendampingan UMKM agar masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. Yang kelima, menerapkan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Rekomendasi kelima ini memastikan pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil. Yang keenam, yang terakhir, yaitu memperkuat koordinasi lintas sektor dan evaluasi kebijakan. Rekomendasi terakhir ini adalah memperkuat koordinasi antar lembaga dan melakukan evaluasi kebijakan secara rutin agar program yang dijalankan lebih efektif. Untuk kesimpulannya, kesenjangan sosial ekonomi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Untuk mengatasinya diperlukan kerjasama dari berbagai pihak melalui pendidikan, pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan yang adil agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.